Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Febri ingin menjelaskan tentang program ataupun kebijakan di masa Presiden Soeharto. Bentuk dukungan Badan Usaha Logistik atau lebih dikenal dengan nama Bulog sebenarnya telah dibentuk pada masa pemerintahan transisi, yakni ketika kepemimpinan Soekarno akan digantikan oleh Soeharto. Pada awalnya didirikannya Bulog memiliki fungsi sebagai pembeli beras tunggal. Bulog Bulog tersendiri ialah mengatur manajemen pangan yang diberikan kekuasaan secara eksklusif oleh pemerintah Indonesia. Soeharto bersama Bulog menjadi poros utama kebijakan pangan Indonesia dan mengantarkan Indonesia mencapai swasembada beras. Meskipun pada perjalanannya hal tersebut dianggap tidak berjalan cukup lama. Bulog tersendiri menggunakan saluran tata niaga berupa koperasi unit desa atau yang biasa disebut dengan KUD dan kontraktor atau penggilingan beras swasta. Pada pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Soeharto membangun sarana penyimpanan berupa gudang karena cadangan beras hanya ditempatkan di gudang milik swasta yang kondisinya tidak sesuai syarat penyimpanan. Selain itu, Bulog memiliki posisi yang sangat rendah sebagai pemakai jasa pergudangan karena semua ditentukan oleh besar kecilnya uang sewa dan persaingan dengan komoditas lainnya yang juga memerlukan gudang tersebut. Penyediaan ruang merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap tercapainya keamanan pangan, yaitu dengan harga langit-langit. Harga langit-langit ini ditentukan secara langsung oleh Bulog atau biasa disebut dengan Badan Urusan Logistik, tanpa adanya hubungan koordinatif dengan lembaga-lembaga seperti Departemen Pertanian, Departemen Keuangan, ataupun Departemen Koperasi. Saluran distribusi. Bulog tersendiri bekerja sama dengan koperasi pegawai negeri, koperasi ABRI, koperasi pelayan masyarakat, koperasi pedagang pasar, dan juga pedagang-pedagang swasta lainnya. Sekian, terima kasih. Ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, mutu bahan pangan yang baik, serta nilai gizi yang tinggi memiliki dampak luas pada perekonomian dan mutu sumber daya manusia. Beras sebagai bahan pangan utama menjadi target utama pemerintahan untuk dapat mencapai swasembada. Produksi beras Indonesia berlebih berkat intensifikasi dan juga perluasan lahan. Tapi itu bukan berarti memecahkan segala masalah pangan di Indonesia. Bahkan pemerintah Orde Baru pun menyadari kesulitan mempertahankan swasembada sehingga mereka mengalihkan fokusnya. Hingga saat ini, swasembada beras sering diagung-agungkan sebagai pencapaian membanggakan Orde Baru. Sebab swasembada itu telah membalikkan situasi Indonesia yang semula dikenal sebagai negeri pengimpor beras terbesar di dunia menjadi negeri yang mampu berswasembada, bahkan mampu mengekspor beras ke negara lain. Namun, swasembada ini pun tidak bertahan lama karena memproduksi beras Indonesia berkurang tiap tahunnya semenjak tahun 1985. Kenaikan produksi beras saat tahun 1983 sampai tahun 84 sebesar 7,8%. Sementara itu sampai tahun 84 dan tahun 85 turun menjadi 2,3%. Selain itu, kelebihan dari revolusi hijau sendiri adalah meningkatnya kesejahteraan petani, menguatnya perekonomian pedesaan, meningkatkan ketahanan pangan nasional, dan juga membuka kesadaran masyarakat pedesaan akan pentingnya adaptasi teknologi. Sementara dampak negatif atau kekurangan dari revolusi hijau sendiri itu adalah ketergantungan petani terhadap pupuk kimia dan pestisida yang belum ramah lingkungan. Yang kedua, penggunaan teknologi modern dalam usaha tani yang belum merata dapat menimbulkan kesenjangan. Dan yang ketiga adalah munculnya kapitalis dalam sektor pertanian.
Baik, saya Muhammad Febri Hendriansa ingin menjelaskan tentang analisis ekonomi masa Presiden Soeharto. Pada masa Presiden Soeharto ini didasarkan pada kondisi ekonomi Indonesia di awal yang cukup memprihatinkan, sehingga fokus ekonomi harus berdasarkan pada amanat Pancasila yang untuk menciptakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam programnya, Presiden Soeharto memiliki dua program, yaitu dengan program jangka panjang dan jangka pendek. Presiden Soeharto awal pemerintahan dihadapkan pada masalah besar yang cukup sulit terutama di bidang ekonomi. Berdasarkan permasalahan terjadi seperti inflasi yang mencapai 650%, yang berakibatnya melonjaknya harga kebutuhan ekonomi tersebut. Apa itu yang maksud dengan inflasi? Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Ada pula dengan deflasi. Deflasi yaitu merupakan kebalikan dari inflasi, yakni penurunan harga barang secara umum dan terus-menerus. Selain itu, alat-alat produksi mengalami kerusakan terutama di sektor pertanian. Permasalahan tersebut berakibat pada kurangnya tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia atau masyarakat Indonesia. Rehabilitas dan stabilitas ekonomi menjadi kebijakan awal pemerintahan Presiden Soeharto dalam memulihkan kondisi saat ini. Rehabilitas ialah ekonomi yang rehabilitas yaitu perbaikan fisik terhadap prasarana dan alat produksi, dan stabilitas dimasukkan pengendalian yang dilakukan mencapai stabilitas memasukkan pengendalian inflasi supaya tidak melonjak terus-menerus. Adapun permasalahan ekonomi yaitu hiperinflasi hingga 650, hutang luar negeri, melonjaknya harga kebutuhan pokok. Programnya itu masih satu dengan stabilitas, penyelesaian dengan menyusun APBN berimbang, pinjaman luar negeri, kerusakan sarana prasarana, yaitu programnya dengan rehabilitas penyelesaian menjamin keamanan investor asing. Dan ada pula program jangka panjang. Pada tanggal 1 April 1969, Presiden Soeharto memerintahkan menciptakan landasan untuk membangun yang disebut sebagai Rencana Pembangunan 5 tahun atau disebut dengan Repelita. Repelita itu fokus pada rehabilitas prasarana penting dan pengembangan iklim usaha dan investasi. Repelita fokus pencapaian pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan pembangunan dengan penekankan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Fokus Repelita selain berusaha mempertahankan kemajuan di sektor pertanian, Repelita pun juga mulai bergerak menitik beratkan pada sektor industri, khususnya industri yang menghasilkan barang ekspor, industri yang menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, dan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri lainnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai kebijakan ataupun program ketahanan pangan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.